Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya, Salsabila Eskia, peneliti Indef. Kita akan berdiskusi dan menggali lebih lanjut seputar isu perekonomian terkini bersama Direktur Riset Indef dan juga sebagai dosen dan pengajar di Universitas Indonesia yang sering mengajar terkait SDA dan juga energi. Selamat datang Bapak Berli Martawardaya. Terima kasih, selamat sore, selamat siang, semalam semuanya. Tergantung datanya kapan. Baik, Pak Berli. Jadi kita pada episode ketiga ini akan membahas sebuah topik yang sangat spesial ya. Kita ini setelah kita tahu ya bahwa kita sudah melakukan debat cawapres kemarin nih Pak Berli. Dan tahun pemilu di 2024 ini nih dipenuhi dengan beragam polemik-polemik ya. Ada dengan beragam diskusi, juga ada gagasan dan juga gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh para capres dan cawapres ini ya Bang. Nah, untuk debat keempat cawapres kemarin ini kan sudah dilakukan pada 21 Januari 2024. Topiknya ini lumayan strategis ya, terkait dengan SDA, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, bahkan sampai masyarakat adat juga dibahas nih Bang Berli. Nah, kemudian dengan debat keempat cawapres kemarin, Pak Berli kira-kira apa sih menurut Pak Berli terhadap respon atau tanggapan secara umum dari hasil debat kemarin? Ya, kebetulan sekali baru tadi pagi bertemu dengan Komisioner KPU. Kita baru menyampaikan masukan untuk debat 5 ya debat 5 topik Kesla gitu. Jadi dan salah satu disampaikan oleh Pak Agus Welas ya bahwa mereka ya di KPU cukup apresiasi, cukup merasa senang bahwa topik-topik yang menurut mereka penting bagi kelangsungan negara 5 tahun ke depan ternyata juga menjadi bahasan publik setelah selesai debat. Jadi tidak hanya pre-debat atau saat debat malamnya, tapi juga bahkan 1-2 minggu, bahkan ada juga yang topik 1 bulan masih ke depan ya, sehingga ya diskusi ataupun pemilu kita semakin berbasis ide, berbasis gagasan, dan ya siapa yang diantara para capres kita dan cawapresnya yang paling bisa punya planning, punya strategi, punya track record untuk mengatasi masalah-masalah besar Indonesia. Jadi it's good lah. Jadi ini time yang baik ya, dan sangat kita apresiasi. Betul ya Bang Berli, karena kita lihat di netizen di sosmed juga ya, kalau kita lihat itu mulai banyak diskusi-diskusi ya seputar dengan para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden ini ya Pak ya. Nah kemudian nih, kira-kira dari hasil debat cawapres kemarin nih, apa sih hal yang paling menarik? Kan kalau kita lihat tuh ada yang pakai gimmick ya, menanya-nanyakan di mana jawabannya. Ada juga yang menggunakan berbagai macam kata-kata tertentu yang mungkin hanya orang tertentu yang tahu. Dan kira-kira apa sih dari menurut Pak Berli sendiri yang paling menarik gitu loh, yang bisa menggelitik? Ya mungkin ada upaya melakukan segmentasi ya. Ini sekarang saya pakai topi dosen ekonomi politik. Saya juga sering ngejar mata kuliah itu selain ekonomi Indonesia dan sumber daya alam ya. Jadi ya kalau misalnya closing Pak Mahfud itu kan menyanyikan lagu EBIT 3D gitu kan. Betul, yang ya. Tanyakan itu yang cukup terkenal untuk angkatan saya dan di atas ya. Mungkin yang lahir tahun 70-an, 60-an lah, mungkin plus 40, plus 50-an juga gitu. Jadi itu kalau angkatan yang lahir tahun 2000-an mungkin sedikit sekali yang kenal dengan lagunya EBIT gitu kan. Nah ini juga menarik ya, betapa untuk campaign sudah targeting yang spesifik ya. Sementara dari Mas Gibran itu kan dengan kostum yang juga, dan sebelumnya juga profile picture di Twitternya itu Naruto ya. Naruto itu kan juga angkatan 2000-an lah, 2010-an ya, itu juga memang dengan saya sampai nonton beberapa episode ya supaya untuk mengetahui seperti apa sampai diidolakan Mas Gibran ya. Memang ya di situ profil Naruto sebagai anak muda yang tidak menembus batas ataupun bisa membuktikan orang-orang yang lebih senior untuk bisa mengalahkan, bisa membuktikan kesalahan para senior-seniornya gitu. Nah itu ya, walaupun itu juga ya saya pikir harus apakah itu memang planning yang dari awal atau improvisasi di panggung ya, karena ya ada kemungkinan juga ya. Jadi saya kurang paham juga apakah nanti memang trade off yang direlakan, ya udah mau mengejar suara 2000-an ya, angkatan ya Gen Z dan sebagian milenial yang suka dengan gaya Naruto, tapi ya dengan angkatan lebih senior sepertinya kurang dapat respon yang positif gitu kan. Iya betul. Sama satu lagi ya Bang, mungkin
ada yang dengan korelasi dengan K-pop ya. Untuk yang paslon 1 ya Bang ya. Karena ya paslon 1 ini mulai diminati oleh para K-popers, bahkan Caimin mau dibuatin videotron katanya. Kemarin katanya karena sudah berhasil nih dia dalam belajarnya dan akhirnya bisa menyampaikan debat cawapres kemarin dengan baik, katanya mau dibuatin videotron gitu. Tapi juga ya ada dua, jadi yang saya lihat betul bahwa tadinya dalam tanda kutip diancam kalau tidak bagus debatnya akan diculik karena Nasdem Club. Ya, jadi ada carrot and stick ya. Kalau jelek diculik ya, walaupun dijawab dengan wah jangan ngomong culik-culikan itu bahaya toh. Bahaya. Habis itu kalau berhasil ya bahkan sudah menagih video. Betul. Jadi ya ini kita lihat para cawapres timnya juga menggunakan pasca debat ya jadi ada momentum yang dibangun ya dengan narasi masing-masing, dan pasca debat ya itu coba dilanjutkan gitu. Nah, tapi kira-kira kalau dari segi topik yang dibahas ya Pak Berli dari debat cawapres kemarin, kira-kira menurut Pak Berli ada nggak sih bahasan yang sebenarnya belum dikulik lebih dalam, padahal itu sangat penting untuk dibahas? Ya, yang kebetulan ya itu saya juga udah kontak sahabat saya Mas Robi Tumewa, Mas Baby ya, kan yang memang ahli energi terbarukan, dan saya yakin memang di situ menyusun pertanyaan tentang transisi energi khususnya, tapi ya sepertinya tidak diambil ketika diundi, tidak muncul ya. Padahal itu termasuk salah satu yang PR besar Indonesia ya, karena Indonesia kan juga ikut di UN Climate Summit ya, COP28 yang Qatar ya, itu juga sudah ikut signatory. Hasilnya adalah mempercepat atau mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil ya, di mana salah satu penyebab terbesar dari meningkatnya emisi karbon dan kenaikan suhu global gitu kan. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan itu salah satu yang paling terpengaruh ya, karena kalau naik 5 meter saja banyak pulau-pulau Indonesia sudah tenggelam ya. Pasti tenggelam ya. Dan saya pernah lihat simulasinya pantai utara Jawa, kemudian sekitar Banjarmasin sama sekitar Palembang itu ratusan kilo yang akan di bawah laut ya kalau naik 5 sampai 7 meter itu. Jadi ya kita terpengaruh sangat kerat, sehingga memang kita harus punya kontribusi yang nyata gitu ya. Nah, kan ngomong-ngomong dari EBT tadi nih ya Pak Berli ya, kita ngelihat bahwa target dari EBT ini kan menurun dari yang tadinya 23% menjadi 17%, diturunkan menjadi 17% sampai 19% di 2025. Sedangkan kita ini sudah melakukan perjanjian untuk COP28 gitu, untuk bisa konsisten dan komitmen dengan perjanjian internasional. Nah, dengan hal ini menurut Pak Berli seperti apa? Ya, jadi memang target itu kan to be fair dipasang atau diumumkan di ujung masa Pak SBY ya. Jadi walaupun Pak SBY juga sudah berperan, tapi agak kemudian itu menjadi target bagi presiden berikutnya, khususnya Pak Jokowi ya. Itu satu. Apakah target itu terlalu tinggi atau tidak? Ya akan bagusnya dibahas dengan presiden yang baru kan. Tapi kenyataannya baru lihat datanya bahwa menarik sekali bahwa pada tahun 2018 Indonesia dan Vietnam itu sama-sama sekitar 10 gigabyte lah, 10 megawatt kapasitas dari solar. Ini saya khusus solar ya, ini karena paling menarik ya. Nah, dalam waktu 4 tahun ya, 2015 sampai 2022 yang sudah muncul datanya, 2023 belum keluar yang komparatif ya, itu Indonesia naik 4 kali lipat. Bagus kan? Iya, betul. Bagus 4 kali lipat. Ya, tapi ketika lihat data Vietnam, wah itu saya nunduk-nunduk gitu ya karena ya malu nih kalau ketemu orang Vietnam, karena Vietnam itu berhasil menaikkan 264 kali. Wow. Jadi bukan 10 kali, bukan 50, tapi 264 kali ya, kapasitasnya menjadi 226 gigawatt berarti ya, 26 gigawatt ya, berarti hampir target kenaikan 35 gigawatt pada Pak Jokowi periode 1 ya lebih dari setengahnya berarti di Vietnam dari solar saja. Itu berarti is possible ya, dalam 3-4 tahun kalau serius ya dengan kebijakan mix yang bagus bisa
meningkatkan kapasitas energi terbarukan, khususnya solar ya. Dan kemudian juga ada beberapa yang kita perlu terlibat dalam riset ya, sehingga dapat info dan juga melatih, karena kita punya kapasitas besar yaitu energi geothermal ya. Kita punya banyak gunung berapi di Indonesia itu kan, yang tapi cost-nya masih tinggi ya, sehingga kita perlu terlibat dari cost dari riset global. Yang punya geothermal banyak tuh Filipina, Amerika dan Indonesia gitu. Itu punya, yang bisa kita bikin koalisi, bikin konsorsium riset bersama gitu kan. Lalu ada lagi juga yang menarik itu ada tenaga ombak ya, tenaga ombak. Jadi dengan kita dikelilingi laut, nanti ya naik turunnya ombak ya, dan pasang surut ya, itu khususnya di daerah-daerah yang ombaknya tinggi. Nah itu bisa diubah menjadi gerakannya menjadi gerakan turbin yang bisa jadi listrik. Nah ini, jadi kita barunya juga harus baru yang dekat ataupun kita memang dikelilingi oleh tadi air misalnya gitu kan, dan geothermal ya. Jadi untuk nuklir kan memang di undang-undang kita, di strategi kita adalah yang terakhir ya. Jadi ya yang lain dulu deh kita coba ya, baru ya nuklir yang kalau ada mishaps itu ya dampaknya bisa sangat parah sekali gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan, seperti untuk meningkatkan targetnya juga, kira-kira apakah seharusnya Indonesia ini menggunakan EBT yang berbasis yang geothermal tadi, dan juga yang menggunakan seperti tenaga air, udara, dan lainnya, atau justru dengan program yang diusung oleh salah satu paslon nih, Pak, dengan hilirisasi gitu, atau misalkan dengan bahan bakar yang dari nabati lah, olahan nabati gitu, misalkan seperti untuk dari biofuel dan lainnya. Kira-kira menurut Pak Berli seperti apa? Ya, jadi ke biofuel dulu. Jadi biofuel itu terbarukan di sumber ya, jadi tidak perlu digali ya. Jadi dengan dari sawit diubah menjadi sumber energi ya, bisa dibakar. Tapi masih menghasilkan emisi ya, jadi itu agak tanggung lah gitu mungkin ya untuk sementara ya. Tapi kalau goal besar kita adalah mengurangi emisi karbon ya, itu nggak bisa banyak-banyak kita pakai ya. Jadi yang saat ini transisi awal itu harusnya mengurangi dari batu bara ke gas ya. Jadi sama-sama karbon tapi lebih clean, dan kita punya cadangan yang cukup tinggi gitu ya. Sambil tadi ya dibuktikan di Vietnam 4 tahun bisa naik 264 kali ya. Jadi kita kalau serius 3-4 tahun juga nggak bisa melakukan, apalagi kita lebih di tropis ya, lebih panas, suhu kita lebih panas gitu. Walaupun ya memang lihat petanya ya, daerah-daerah yang panas atau suhu mataharinya tinggi itu ada di Indonesia Timur, khususnya di NTT sebagian di Ambon ya, jadi di Maluku ya. Jadi perlu juga dibarengi dengan kebijakan industri ya. Jadi bukan lagi dibangun di Jawa terus kita cari energinya, tapi industri follow energi. Jadi energinya yang adanya di NTT, ada di sedikit Sulawesi dan Maluku ya, berarti energinya pabrik-pabriknya dibangun di sana. Ya kasih insentif berbasis lokasi. Kalau mau bangun pabrik dengan menggunakan energi terbarukan di NTT, di Indonesia Timur, itu akan ada insentif tambahan gitu ya. Jadi harus strategik ya, sehingga mereka juga tertarik ya. Plus semakin banyak juga merek-merek global yang memang part of their image itu adalah green ya. Jadi termasuk energinya energi. Jadi mereka mau agak jauh lokasinya kan, tapi bisa bilang bahwa ini bukan hanya membantu ataupun menggunakan energi clean, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat lokal ya. Karena berarti kan yang di sana kan masyarakatnya secara umum income-nya lebih rendah daripada di Jawa itu. Jadi ESG-nya juga bagus buat rating mereka gitu. Ini kombinasinya harus seperti ini. Jadi jangan hanya jual murah-murahan. Wah, di Indonesia lebih murah tenaga kerja gitu kan. Kita dan proteksi ya. Jadi harus combine ya dengan keren. Wah, ini ESG-nya bagus loh gitu kan. Jadi banyak investor yang prefer invest di perusahaan-perusahaan yang operasinya ESG-nya bagus. Tapi kalau untuk investor sendiri nih Pak Berli, kira-kira apakah lebih highly cost yang
EBT menggunakan tadi seperti yang sudah ada gitu, misalkan seperti dari panas bumi, dari udara dan air, atau justru dari biofuel dan bioetanol ini Pak Berli sebenarnya? Ya, jadi harus dilihat jangan hanya saat ini, tapi seperti apa trennya. Ya, jadi kalau ya seperti 5 tahun lalu batu bara paling murah gitu, Betul. tapi ternyata trennya meningkat, Iya. ya kan? Dan meningkat, jadi sekarang batu bara bukan hanya polutif tapi juga mahal, gitu kan? Ya, bahkan sekarang Betul. masih bisa dipakai karena disubsidi ya dengan Iya. domestic price obligation, domestic market obligation gitu. Nah ini trennya tadi bahwa energi terbarukan khususnya solar itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Jadi harga terus turun ya karena economies of scale ya, dan produksinya semakin meningkat maka harganya juga semakin turun ya. Jadi banyak ada kalkulasi proyeksi dalam 2-3 tahun lagi akan lebih murah daripada harga fosil ya, diesel, gas gitu. Ya sekarang khusus buat solar masalahnya kan di tanah ya. Jadi karena dia butuh lokasi yang agak besar ya, karena kan dikumpulin ya. Jadi solar farm atau bertani energi surya gitu ya. Nah itu mana bisa mendapatkan lokasi yang biaya tidak mahal, itu mungkin PBB-nya bisa diturunkan atau apanya gitu ya. Jadi harus cari masalahnya apa. Lalu juga buat energi terbarukan itu kan mahalnya di depan ya. Jadi membangun PLT fosil itu tidak begitu mahal gitu, karena tapi setelah itu kan harus punya atau beli bahan baku ya, beli gas, beli diesel, beli coal ya. Sementara energi terbarukan itu pas setupnya mahal sekali di depan, tapi setelah itu kan tidak ada bahan baku, tinggal maintenance saja ya. Maintenance cost ya, sehingga cost structure juga berbeda. Ini juga ya, jadi yang dia butuh dana lebih besar di awal. Jadi bisa nggak dia dapat pinjaman atau viability gap funding di depan ya, sehingga nutup ya, sehingga masuk secara hitung-hitungan dan dia bisa beroperasi gitu. Jadi ada ya beberapa hal spesifik yang policy perlu kita adjust supaya bisa meningkatkan supply energi terbarukan. Oke, jadi kita akan diskusi lagi nih Pak Berli nih terhadap salah satu isu ya. Satu lagi sedikit yang belum dibahas kemarin itu adalah distribusi ya. Saya lihat dari laporannya Dirjen Ketenaga Listrikan ya. Jadi bukan hanya secara umum 98-99% akses to electricity, tapi yang di atas yang listrik ke 24 jam nyata tidak begitu banyak gitu ya. Ya, jadi dapat listrik tapi ya 4 jam, 6 jam sehari gitu kan, dan kapasitasnya rendah hanya untuk beberapa lampu ya gitu kan. Ide ya itu ya lebih baik dapat tidak ada ya. Tapi kan kita pengen lebih bagus lagi kan ya, bisa ya 1000 watt, 1200 sehari gitu kan. Jadi seperti rumah sederhana di Jakarta lah buat saudara-saudara kita khususnya di Indonesia Timur dan di pedalaman gitu. Betul. Oke, baik, kita akan membahas isu yang menarik nih Bang, dibahas waktu debat Pak Berli dalam debat Cawapres kemarin ya. Di komentar-komentarkan terkait dengan LFP. Nah, kita simak videonya berikut ini. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Ya, jadi kan ini seperti upaya bukti tidak mudah mengulang jurus yang telah sukses ya. Jadi jurus yang dipakai Pak Jokowi waktu 5 tahun lalu dengan TPID itu berhasil ya Pak. Banyak yang telanjakan kok Pak Prabowo tidak mengetahui gitu kan. Tapi kemudian ketika dipakai kemarin ya banyak carbon capture sama SGIE ya, yang debat Cawapres pertama itu.
sehingga ketika sekarang dimunculkan lagi istilah atau singkatan, yaitu jadinya efektivitasnya menurun gitu, efektivitasnya menurun dan jadi sangat detail ya, walaupun ya seandainya dijelaskan lebih panjang sebenarnya juga menarik ya, bahwa tadi atau ada banyak argumen yang disampaikan pemerintah bahwa dengan kita punya cadangan nikel besar, maka itu bisa menarik untuk investor baterai listrik di Indonesia. Nah ini juga ya ada dua hal. Satu, bahwa tipe kandungan nikel kita itu agak rendah sebenarnya, sehingga kalau mau jadi baterai itu ada satu fase tambahan yang agak mahal gitu ya. Sehingga saat ini sebagian besar dari nikel kita itu dibuat menjadi ya baik ferronikel ataupun NPI ya, nickel pig iron yang kemudian diekspor ya. Jadi yang baterai itu belum yang digaungkan bukan yang jadi yang utama gitu ya. Dan kemudian di global juga bahwa ada ya namanya teknologi, ada riset yang terus berlangsung ya, karena walaupun nikel kobalt manganis yang baterai yang banyak dipakai dahulu itu memang kapasitasnya tinggi ya, bisa di atas 300 km bahkan 400, namun harganya lebih mahal ya, dan supply-nya terbatas atau lebih di ya nikel itu Indonesia, Kanada, sama satu lagi saya lupa, kobalt tuh di Kongo ya, jadi terlalu konsentrasi ya, sehingga ya namanya riset kan mencoba mencari yang lebih murah dengan kapasitas atau kemampuan yang cukup bagus. Saat ini sudah semakin banyak ya, yang sudah di atas 200-an kilo kan untuk kapasitas baterai LFP ya, sehingga ini bahkan dari Tesla untuk EV yang medium sama low end itu nggak pakai lagi atau nggak pakai nikel lagi, jadi sudah pakai baterai LFP itu singkatnya ya. Jadi sehingga jualan kita jadi kurang laku ya kalau kita mau jual sebagai baterai, selain memang kapasitas kita atau jenis nikel kita nikel yang sebenarnya lebih cocok menjadi stainless steel ya, tapi juga untuk baterai sudah ada teknologi lain yang lebih murah gitu ya. Dan walaupun ya untuk high end EV itu masih ada marketnya yang buat support car, buat supercar, yang buat kebut-kebutan, tapi ya itu kan lebih sedikit ya dibandingkan kelas family car ya. Jadi berapa EV yang di bawah 400 juta yang beredar atau sudah dijual di Indonesia itu tidak menggunakan atau sudah menggunakan LFP ya. Wuling, kemudian BYD itu juga sudah pakai LFP. Ini juga ya harusnya tidak diframe sebagai pro atau anti nikel ya, tapi kan kita nggak bisa memaksa perusahaan global buat merubah atau pakai tipe apa ya, kecuali kita mau kita yang punya mereknya, wah Indonesia bikin produsen EV maunya pakai nikel ya, itu hak kita, tapi kan kita nggak bisa maksa perusahaan global itu kan ya, itu ada punya kalkulasi tersendiri gitu kan. Jadi harusnya ya udah terus nikel kita diapain ya, kalau ini demand-nya menurun ya, tidak langsung hilang ya, pelan-pelan masih ada yang pakai nikel kobalt masih ada, tapi terus menurun trennya gitu ya. Bahkan ada beberapa proyeksi yang muncul atau planning yang 2025, 2026 beberapa perusahaan ya EV tidak lagi pakai kobalt, tidak pakai baterai nikel kobalt ya. Nah itu ya kita harus respon dengan planning dong, jangan pro atau anti gitu kan. Nah kira-kira tapi dengan tren yang menurun tersebut ya Pak Berli ya, kira-kira dari cadangan nikel Indonesia yang sebanyak ini gitu ya, apalagi kalau misalkan tadi perusahaan EV besar sudah tidak menggunakan nikel untuk LFP-nya, kira-kira dapat ya untuk mobil yang ekonomis. Mobil ekonomis betul. Kira-kira akan diapakan gitu cadangan nikel yang masih ada ini, apakah bisa dimanfaatkan lagi atau seperti apa Pak? Ya, jadi tadi memang kan opsi atau penggunaan nikel yang lain kan memang untuk stainless steel ya. Stainless steel ya. Itu jadi yang perlu didorong dan sudah mulai ada walaupun sedikit ya. Jadi supaya dari nickel pig iron, dari ferronikel itu kemudian diproses lagi menjadi stainless steel. Nah ini yang di ujungnya yang nilai tambahnya juga lebih tinggi ya. Jadi saat ini gitu kan, NPI sama ferronikel kemudian diekspor ya, sehingga ya ada berapa ya yang mengkritik termasuk senior kita Pak Faisal Basri ya, bahwa diuntungkan justru lebih industri
stainless steel di China. Jadi, betul. Oke, kita akan beranjak nih Pak pada isu kedua nih. Nah, pada debat keempat Cawapres kemarin tuh belum ada menurut saya ya, belum ada jawaban yang kira-kiranya tuh bisa memuaskan terkait dengan Indonesia menuju transisi ke energi baru yang terbarukan gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Berli terkait hasil debat Cawapres kemarin terkait transisi energi ini seperti apa Pak? Ya tadi kan karena tidak diangkat atau tidak terambil ya dalam undian, jadi tidak dibahas, itu sayang sekali. Betul. Ya sebenarnya akan seandainya ditanya setiap Cawapres berapa target proporsi energi terbarukan ketika Anda turun ya di tahun 2029 misalnya, itu akan dan bagaimana cara mencapainya, itu yang sebenarnya kita tunggu gitu kan, karena ya tadi ini bukan hal yang impossible ya. Jadi dengan Indonesia yang besar ya, kita di tropis itu tadi bisa at least menyamai di Vietnam yang bisa meningkatkan kapasitas sebesar 264 kali gitu kan. Ya walaupun memang challenge-nya bahwa ya tadi kita harus melakukan relokasi industri ya. Relokasi industri ya yang banyak bilang Indonesia sentris ya, cocok sekali itu dilakukan dengan kondisi persebaran energi terbarukan kita yang banyakkan di Indonesia Timur gitu. Oke, dengan target yang diturunkan tadi Pak ya, target bauran energi yang diturunkan, apakah sebenarnya ada sebuah semacam pesimistis dari pemerintah Indonesia gitu ya dalam menjalankan realisasi ini? Apakah target ini tuh susah untuk dicapai gitu? Apa sih kira-kira yang menghambat Indonesia ini bisa transisi energi lebih cepat lagi Pak? Ya, yang paling karena yang paling berpengaruh menurut saya karena masih dibangun PLT batubara, gitu. Karena PLT batubara yang sudah ditandatangani, sudah disepakati sebelum kemarin dimulai jadi tiring ya, sudah mulai mau dipensiunkan, itu karena sudah tanda tangan itu tetap dilanjutkan. Nah ini yang ya kita berharap ya kan, jadi kita bicara pembagi dan pembilang gitu kan. Betul. Jadi kalau energi di batubaranya fosil ditambah terus ya otomatis secara proporsi yang terbarukan akan turun. Itu dulu kan. Jadi kan kita bisa dua, mengurangi yang terbarukan mengurangi fosil, menambah yang terbarukan ya. Jadi kalau ini ditambah secara proporsi dia turun, walaupun secara jumlah tetap ya. Ini jadi mungkin berharap ada ahli ya, lawyer yang ahli ya, sehingga bagaimana yang sudah ditantangkan itu bisa disuspend, bisa tidak dilanjutkan atau diubah gitu kan. Ya bisa nggak ada ahli hukum ya, makanya ini bukan bidang saya, tapi atau negosiasi khusus ya udah dapat ya, tapi jangan dibangun dan tetap beroperasi 20-30 tahun itu kan berarti akan terus menghasilkan emisi selama itu gitu, apa dikonversi jadi gas atau jadi apalah itu. Jadi jangan ditambah dulu, itu nomor satu, yang fosilnya jangan ditambah dulu ya. Lalu buat yang terbarukan tadi harga feed-in tarif ya, jadi tarif yang mau dibeli oleh PLN itu tidak begitu menarik ya, harusnya dinaikkan ya. Di mana-mana di negara maju pun ada untuk mendorong economies of scale, ada insentif ya, sehingga menarik bagi yang akan membangun event investor energi terbarukan. Itu tadi dari data ya, kita hanya naik 4 kali lipat dalam 4 tahun gitu. Jadi jauh di bawah ya tetangga kita itu. Di polisinya masih belum pas, berarti masih belum optimal. Nah kalau seperti itu Pak, apakah perlu ada semacam skema insentif gitu ya untuk para pelaku usaha di bidang energi fosil maupun dari pelaku usaha yang mau terjun ke energi baru yang terbarukan ini Pak? Kira-kira perlu nggak sih skema insentif seperti itu? Ya perlu sekali kan. Jadi tadi ya, buat yang ingin menambah energi terbarukan apa skemanya, khususnya cost di depan ya, karena setup installation cost-nya mahal itu. Bisa nggak pinjamannya digeser ke depan ya, tapi pembayarannya ke belakang ya, jadi tidak harus fix ya. Bagi yang ingin mempensiunkan ya, ini bisa ada negosiasi nggak, sehingga nggak harus bayar full cost ya. Jadi kalau tetap dia take on pay skema, jadi tetap bayar seperti biasa sampai ujung akhir kontraknya, padahal dia sudah dimatikan. Jadi kita membayar untuk tidak beroperasi. Itu kan untungnya jadi banyak banget gitu kan. Iya, ya kan? Ya bisa nggak diturunin lah ya, dia masih untung kan dengan sudah dimatikan ya, dihitung secara
ya finansial teliti, berapa NPV-nya, ya sehingga ya mungkin nggak full 30 tahun ya, jadi 17-18 misalnya coba dihitung ya, dia masih untung secara hitung-hitungan ya, jadi tidak rugi, tapi jangan untung full gitu sampai 20-30 tahun gitu kan. Iya. Itu jadi ini ahli hukum, ahli lingkungan, ahli ekonomi ya perlu mendampingi atau mensupport pemerintah lah, sehingga dalam nego juga ya tidak default standar ya itu pokoknya bayar penuh sampai ujung gitu, dipakai atau tidak. Iya. Nah Pak, salah satu kebijakan yang dapat dikatakan menjadi solutif gitu ya untuk menangani masalah climate change ini tuh kan pajak karbon ya. Tapi pajak karbon ini kan ditunda terus nih sampai akhirnya baru mau diimplementasi 2025. Nah, menurut Pak Berli sendiri ya, dari penerapan pajak karbon yang ditunda hingga 2025 kira-kira apakah ada dampaknya? Nah, kalau misalkan ini dipercepat gitu ya, karena kan dari ketiga capres juga stating lah kalau di debat kemarin itu pajak karbon harus dipercepat gitu ya. Nah, kira-kira kalau dipercepat apa dampaknya terhadap industri hijau di Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi pajak karbon yang ada di undang-undang kita itu adalah atau pada tahap pertama hanya untuk pembangkit listrik, pembangkit listrik yang berbasis fosil. Jadi hanya sangat spesifik, sangat sedikit ya, dan sebagian kan jualnya ke PLN ya, sehingga tidak langsung ke masyarakat. Jadi yang disebut greenflation itu ya di Indonesia dengan skema yang ada saat ini tidak atau sedikit sekali terjadi gitu ya, karena yang akan kena pajak adalah badan hukum pemilik tenaga pembangkit tenaga listrik. Jadi PLT dia ada PT-nya yang punya, PT-nya ini profitnya dalam laporan keuangan yang kena pajak tambahan. Jadi pajaknya bukan ke listrik, bukan ke PLN-nya gitu ya. Ya, jadi setelah dikurangi dia dapat duit dari PLN, dikurangi oleh biaya operasinya dalam laporan keuangan ya dia kena pajak. Nah, walaupun pajaknya bisa juga pajaknya saya harus cek dulu apakah pajaknya berdasarkan KWH. Jadi bisa juga per KWH. Tapi ya karena dari deal awal harusnya dia sudah untung ya itu akibatnya mengurangi keuntungannya ya. Jadi bukan yang tidak bisa dipastu ke masyarakat ya, karena harga listrik kita kan ditentukan oleh PLN itu kan oleh pemerintah dan DPR. Yeah. Jadi gitu. Jadi kondisi seperti itu. Jadi polisinya carbon tax-nya lebih ke sana. Jadi belum sampai ke BBM. Jadi kalau di negara Eropa itu sudah kena carbon tax itu di BBM. Jadi BBM-nya sengaja dinaikkan supaya orang mau lebih banyak pakai public transport dan tidak bolos kalau pakai mobil. Jadi mobil-mobil kecil lebih laku kalau di Eropa ya, karena kalau bolos dia bayar jauh lebih banyak karena ada carbon tax gitu. Jadi kita juga harus lihat carbon tax-nya dikenakan dikenakan terhadap apa di Indonesia. Menarik ya terkait dengan carbon tax ini ya Pak ya, karena apalagi juga dibahas tentang carbon storage ya, itu ya. Kalau carbon storage gimana nih Pak Berli? Itu produksi atau ya pabrik kan menghasilkan emisi. Jadi semangat ataupun konsepnya carbon storage itu karbonnya justru diambil. Yeah. Jadi bukan mengeluarkan karbon ke cuman, tapi yang di atmosfer diambil, ditaruh di bawah tanah gitu. Selama ini ya satu itu biayanya mahal ya, dan biasanya dipakainya kemarin itu untuk membangkitkan atau tambang ataupun sumur-sumur minyak yang sudah tidak begitu banyak ya. Jadi disuntikkan karbon supaya dia kemudian produksinya yang masih nyempil-nyempil, cadangan minyak di dalam sumurnya itu kemudian keluar. Yeah. Jadi kan ada cost, ada ya revenue yang masuk ya dengan sisa-sisa minyak itu yang ngumpet keluar ya. Jadi tapi kalau hanya dengan storage-nya saja berarti revenue-nya dari mana gitu kan mestinya. Jadi memang ini agak ya betulan memang kita ngajar ekonomi sumber daya alam kan, tapi tidak banyak yang mengetahui ya. Jadi ya berarti harus yang bayar antara pemerintah atau dengan carbon trading, karena ini mengurangi karbon maka bisa di trading ya. Cuman harganya berarti harus cukup tinggi karena biaya ataupun teknologi ini cukup mahal. High cost ya. Ya, jadi menurut saya lebih
dalam ya tadi belum bahas ekonomi baru hutan dan sustainable development-nya. Yang benar-benar ini paling atau potensinya tinggi di Indonesia itu adalah carbon trading, di mana ya saat ini kan orang dapat duit dengan nebang hutan. Ya. Jadi gimana orang dapat duit dengan menjaga hutan? Gitu kan. Jadi dia nah ini bisa dengan carbon trading. Ya, carbon trading kalau dijalankan dengan baik ya, jadi suku-suku tradisional dibantu LSM, akademisi gitu kan, ya itu bisa dapat duit ya dengan properly menjaga ya kondisi dan biodiversity-nya hutan ya. Jadi diverifikasi, dia menyimpan karbon berapa bisa dijual. Nah ini yang masih agak macet juga. Jadi bursa karbon kita transaksinya masih kecil sekali gitu ya, dan penjualnya cuma satu. Jadi dan izin-izin dari yang penjual karbon yang sudah jalan itu ada berapa yang saya dengar di suspend gitu kan. Jadi jadi justru harusnya pelan-pelan ya, dengan tentunya hati-hati yang sudah punya kapasitas, track record, timnya kuat ya, sehingga ya karbon ini berjalan. Jadi saya dapat duit kita dengan menjaga hutan jadi tidak harus ubah jadi sawit atau jadi perumahan atau atau pabrik gitu. Kalau yang disuspend tadi kira-kira kenapa Pak Berli alasannya? Pak Berli mungkin. Nah itu nanti mungkin kita sesi tersendiri ya. Jadi saya lihat bahwa itu potensi besar. Betul. Jadi kita dapat revenue, hutan kita nggak rusak. Betul. Oke, nah kita mau lihat cuplikan video satu ini nih terkait green inflation atau greenflation yang mungkin sempat ramai juga diperbincangkan di sosial media. Berikut videonya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Ya, ini tadi sudah sedikit kita bahas, tapi ya ini menggunakan jurus-jurus yang sakti atau ampuh dipakai, kalau diulang-ulang seringkali menurun keampuhannya gitu. Jadi saya makanya kurang ngerti atau kurang paham gimana semangatnya atau plannya advisor debatnya Mas Gibran gitu kan. Ya karena dipakai 2 kali kan, ini kan tadi greenflation, sebelum lagi LFP gitu kan. Jadi istilah dan istilah Inggris yang tidak begitu familiar buat yang bukan bidangnya gitu. Tapi tadi yang saya bilang, kalau memang kebijakan yang strongly pro green, yang strongly hijau, pro lingkungan, itu memang meningkatkan biaya ya, dan memang merubah biaya ataupun struktur biaya ya. Jadi kan ya dalam prinsipnya justru itu perlu dilakukan ya, karena istilah ekonominya kan internalize the externalities ya. Yang tadinya kita memproduksi yang satu hemat energi, yang satu boros. Yang boros berarti dia lebih banyak menghasilkan emisi, tapi nanti dampak lingkungannya tidak dibayar ya, atau tidak ditanggung oleh perusahaannya, tapi oleh orang lain gitu kan. Iya. Titik paling ekstrem ya pembukaan lahan dengan membakar lahan ya. Dibuka ya kan dia menghemat biaya, gak usah nebang bayar orang, tapi ya dengan dia bakar lahan jadi clear, tapi polusi dan emisinya ya, suhu termasuk juga polutannya yang mengganggu pernapasan itu kan dialami oleh orang lain ya, yang punyanya ownernya mungkin ya di Jakarta atau di Singapura, di luar negeri ya, tapi yang kena kan masyarakat sekitar. Itu contoh eksternalitas ya. Jadi makanya produk-produk prinsipnya ya prinsip Pigouvian tax ya, jadi atau ya carbon tax salah satu bentuknya, yang menghasilkan karbon lebih banyak ya harus bayar lebih banyak, pollutant pay principle ya. Jadi yang mempolut dia yang bayar, karena dia semakin banyak polusinya semakin banyak yang harus dia bayar gitu. Nah, itu prinsip di ekonomi sumber daya alam gitu dan lingkungan. Nah, sehingga salah satu yang dipakai di Eropa itu adalah carbon tax dalam bentuk BBM ya. Jadi di setiap liter BBM yang dibayar ya, yang itu ditambahkan tax ya sekian persen. Nah, itu yang kemudian dipakai atau digunakan buat kegiatan-kegiatan pro lingkungan ya. Itu jadi memang menaikkan biaya. Nah, tapi kan di Indonesia konsep carbon tax kita tidak seperti itu. Carbon taxnya ke PLT ya saat ini. Jadi agak beda ya. Memang ini agak detail ya. Cuman
Ya, saya kira ini volumenya yang buat bahasa agak serius gitu ya. Tidak dibatasi ya 2 menit tadi. Walaupun kita juga nggak mungkin bahas 3 jam gitu. Oke, baik, kita akan beralih nih Pak Berli ke topik berikutnya nih terkait dengan isu pangan dan juga perdesaan yang kemarin dibicarakan juga di debat keempat Cawapres kemarin. Nah, kalau kita melihat data sensus dari sensus pertanian di 2023 ini ya Pak ya, bahwa salah satu tantangan di pertanian ini adalah fragmentasi lahan pertanian yang semakin menurun. Akhirnya efisiensi usaha dari para petani ini juga menurun gitu kan. Apalagi ditambah dengan porsi dari kelompok petani muda itu juga kalau kita lihat semakin menurun juga. Malah petani tuanya justru meningkat. Nah, menurut Pak Berli kira-kira dari fenomena seperti ini bagaimana masa depan pertanian Indonesia, Pak? Ya, jadi ini juga agak detail ngomongnya. Jadi pertama, memang trennya ataupun polanya di mana-mana itu adalah jumlah petani betul, ya. Jumlah dan proporsi berkurang. Ya, jadi saya sempat cek itu di Amerika, di Eropa itu, di Belanda petani itu cuma sekitar 2-3% dari populasi. Tapi karena produktif ya dengan teknologi, dengan skill ya, jadi mereka dan income-nya cukup, gitu kan, sehingga dan hasilnya juga bagus, sudah cukup untuk menghidupi satu negara, bahkan diekspor ya. Gandum Amerika itu kan saya kasih contoh itu Superman ya, kan bapaknya Superman, Ken family kan petani ya, tapi hidupnya tidak sengsara kan, punya mobil ya, decent lah, maksudnya nggak mewah tapi decent ya. Jadi polisi yang cukup baik itu bisa membuat petani cukup sejahtera gitu, tidak perlu seperti Jepang yang harganya dinaikkan tinggi gitu ya, tapi cukup buat hidup dan tidak perlu banyak ya. Memang dalam teori ekonomi pembangunan juga dari petani ya, kemudian karena produktivitas meningkat tidak perlu banyak orang jadi petani, sebagian ya baik jadi industri, jadi pabrik atau di sektor jasa ya, jadi kayak Klaken kan ya, dia jadi wartawan, itu kan sektor jasa kan. Kan ada juga yang lain jadi dokter ya, jadi lawyer, jadi sektor jasa yang high tech ya. Jadi memang ya karena makan itu kan ya, kita dapat lotre ya, kan bisa beli HP 3 bisa, tapi kan nggak bisa makan 3 piring tiap kali. Jadi ada keterbatasan untuk meningkatkan jumlah makanan karena perut kita terbatas gitu. Walaupun ya mungkin dari ya tadinya makan lebih banyak makan cingkong ya, kalau makmur ya jadi makan daging, makan wagyu gitu kan ya, tapi volumenya nggak bisa jauh berubah gitu kan. Itu satu ya. Jadi jadi memang wajar petaninya berkurang, tapi petani yang produktif kita pengen, itu 2 hal berbeda kita makanya kan. Jadi kita pengen petani kita makmur ya, tadi dia punya tanah ya, tapi bisa dikelola bersama gitu kan, dikonsolidasi, tidak mesti dijual, bisa aja ya janjian, bikin koperasi, bikin bikin asosiasi gitu kan ya, sehingga dikelola bisa economies of scale ya, bisa sekian puluh hektar, sehingga bisa pakai traktor, bisa pakai pengelolaan air yang baik, bisa pakai drone, pakai apa gitu. Jadi produktivitas meningkat ya, dan itu dia hanya bisa bekerja di sektor lain. Nah, tapi harganya harus cukup baik ya, yang terima petani ya, hasil panen ya, walaupun dia tadi dikelola oleh orang lain, dia harus sehingga tidak dijual, tidak dialih fungsikan, apalagi yang sudah dikelola diurus dengan baik lah, tanah-tanah irigasi. Lalu yang kedua, bahwa tidak harus beras atau jagung ya, ini juga penting ya. Ya, kita dengan yang dilakukan saat ini kan coba ditebang hutan lalu dibangun atau ditanam beras atau jagung gitu. Padahal ya namanya di sebelah hutan ya banyak hewan ya di sana ya, banyak. Ini kayak kita bikin kandang ayam atau perkebunan ayam di sebelah sarang serigala gitu kan. Ya ini ya kan dia lebih dulu di situ, wah itu tambahan makanan buat gue. Ya, ya. Jadi memang ekstensifikasi yang juga harus mematikan lokasi di mana gitu kan. Kalau lokasinya tadi yang dekat, yang menurut sisi pandang kita hama ya, tapi buat mereka kita duluan di sini, kalau kita udah lama di sini, itu lo bawa makanan buat kita gitu kan. Jadi ahli-ahli lingkungan yang saya ngobrol itu juga yang pertanyakan lah pola seperti itu ya. Jadi
yang utama harusnya tetap ke intensifikasi dulu kan, yang sudah ada diperbaiki, ya bibitnya, pengairannya, skillnya, apa namanya, dan yang satu lagi yang tadi yang mulai banyak dibahas, identifikasi, ekstensifikasi, 3 diversifikasi. Jadi non beras, non jagung, ya singkong, apa namanya, sagu, tapi sudah, kalau supermarket sudah mulai ada ya singkong atau sagu yang diolah bentuknya menjadi seperti beras atau seperti mie. Betul. Ya, jadi bisa kita udah terbiasa makan sagu tuh lebih susah kalau kondisi normal ya. Sulit dan rasanya juga tapi kalau bisa diolah ya dengan beberapa teknologi pangan, itu pola makannya nggak berubah, tetap gaya nasi atau makan mie gitu. Dan juga keunggulannya sagu, dia bisa diselipkan, jadi nggak usah babat besi, nggak usah babat sekian hektar tanam, enggak, dia bisa diselipin ya, yang perlu dipotong mungkin sedikit aja sih. Ya 2x2 meter atau 3x3 tanam satu sagu gitu kan. Jadi tidak perlu membabat hutan secara besar-besaran gitu. Dan dia justru dapat manfaat dari lingkungan yang lebih beragam gitu. Nah, Pak Berli, tadi kan kita sudah mendengar juga ya bahwa semakin menurunnya tren petani muda gitu ya di Indonesia ini, terutama sedangkan teknologi modern untuk pertanian itu kan semakin canggih nih Pak, kalau kita lihat lah. Nah, apalagi kalau teknologi ini juga sebagai salah satu input faktor produksi yang penting juga lah gitu untuk meningkatkan produktivitas. Apakah dari menurunnya tren petani muda ini berdampak kepada pengadopsian mekanisasi teknologi dari pertanian modern sekarang ini, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi terakhir saya cek data itu kerja sektor pertanian termasuk ya nelayan dan perkebunan itu sekitar 30%. Itu selalu tinggi untuk GDP Indonesia, GDP per kapita saat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat polanya ya tadi di Thailand udah sekitar 10% gitu ya. Jadi memang pola atau trennya pola normalnya memang menurun, Dia memang tertarik buat atau jadi petani ya. Tadi cuman ya dia harus memilih ya, bukan yang terpaksa jadi petani. Beda ya antara yang ya kayak di Jepang tuh mulai ya berapa kali di NHK atau liputan ya, memang dia capek macet-macet di kota gitu kan. Kerja di kantor terus pegel gitu kan. Ya, dia senang di alam ya udah dia balik ke desa. Itu ada berapa seri waktu itu lihat ya. Jadi tapi dengan ya tentunya income nominal turun, tapi kan living cost juga turun ya. Dan di Jepang kan ada listrik, ada internet ya, ada kereta. Jadi kalau ya weekend tetap bisa ke kota jalan-jalan ya. Dan cukup punya uang buat ke kota ya, buat ya ke restoran seminggu sekali. Nah, ini juga challenge-nya di situ. Ya kita perlu ya bagaimana menjadi petani itu menarik bagi sebagian anak muda kita, dan memang nggak perlu banyak-banyak dan memang akan berkurang ya. Tapi bagaimana tadi yang memang mampu memilih untuk jadi petani, dan ketika petani itu produktif ya, dan masa dilindungi itu juga penting ya. Jadi kayak sekarang kan ya tadi untuk negosiasi harga ya ada di John segala macam ya. Jadi kita kebalik, kita harus membuat petani itu menarik gitu. Bagaimana menjadi petani itu menarik atau cukup menarik lah. Kita buat yang tadi nggak mau kerja di kantor, nggak mau di ruang-ruang tertutup, ruang ini yang senang di outdoor ya. Iya, outdoor. Tuh, kita akan bahas nih topik terakhir yang lumayan menarik juga nih, sering disindir oleh dua paslon nih. Kita nonton videonya berikut ini. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja rugi dong kita. Yang bener aja rugi dong kita, Pak Berli. Gimana Pak Berli tanggapan terhadap food estate ini? Ya menarik kan, memang tadi dua cawapres punya kritik yang mirip ya dan food estate. Jadi ya
tadi yang saya sampaikan memang harus diperhitungkan dengan hati-hati membangun di dekat hutan atau di lahan bekas hutan ya. Jadi walaupun ada juga argumen, wah sebagian di HTI kok, jadi hutan tanaman industri yang sudah pernah ditebang kemudian ditanam lagi ya. Jadi bukan hutan topik ya, bukan tropical virgin forest gitu yang betul-betul alami berapa ratus tahun atau bahkan 80.000 tahun ya. Tapi oke, katakanlah kita bagi dua kategori ya. Jadi kalau yang di pinggir hutan alami itu jelas nggak atau sulit sekali buat menghasilkan dalam berapa tahun gitu ya, karena ya tadi banyak hama di sana gitu. Dan juga tipenya ya tadi jagung, singkong atau beras ya, yang lagi beras itu lebih sulit ya karena beras yang membutuhkan air yang konstan ya terendam ya. Nah, yang saya belum lihat itu yang menggunakan konsep tidak tebang tuntas ya, jadi tidak ditebang baru ditanam, tapi yang sudah ada ya hutan tanaman industri tapi diselipkan tanaman di sana ya. Jadi dan polanya kan harusnya selang-seling ya, jadi ada yang pangan, ada yang buah ya kayak nanas itu atau palawija itu juga bisa buat mengisi di selang ya. Jadi saya kira satu ya perlu diskusi banyak dengan ahli pertanian, yang kedua juga dengan ahli sosiologi antropologi ya buat mengetahui hubungan dengan masyarakat adat di situ kan ya, bagaimana masyarakat adat menggunakan hutannya ya. Jadi kan ada juga hasil hutan non kayu ya, itu juga bisa dapatkan income ya, revenue bagi masyarakat sekitar ya. Prof. Emil Salim suka cerita ya, beliau masuk ke dalam hutan itu dikasih olesan tradisional yang tadinya pusing sakit gigi itu jadi hilang gitu kan. Itu kan kalau jadi obat ya dikelola dengan di riset ya, kemudian dipatenkan, itu juga bisa datangkan revenue yang tinggi bagi Indonesia. Pakaian tradisional juga buat ya perawatan kulit ya. Jadi kayak ya Korea dan Cina itu kan juga sekarang lagi mengembangkan ya traditional medicine ya, farmakologi tradisional juga. Jadi obat-obatan tradisional dikelola atau diproses dengan modern kemudian dijual ya. Jadi digabung dengan K-pop mereka gitu kan ya gitu. Jadi ya ini jadi harus jangan pokoknya ada hutan tebang gitu. Itu mindset itu yang perlu diubah ya. Ada banyak cara menghasilkan revenue pendapatan negara dan masyarakat yang tidak ditebang gitu. Tadi food estate juga risetnya harus lebih komprehensif ya, jangan apalagi ya, walaupun ada argumen wah ini kan baru 2-3 tahun ya, tapi ya lebih bagus mulainya sedikit dulu, harusnya 3 atau 5 lokasi tapi dengan serius disiapkan, habis itu baru dilanjutkan ya. Jadi ini kan sepertinya mau dibikin atau kemarin agak banyak yang coba dijalankan tapi ya belum ada yang sangat menggembirakan lah gitu kan, sehingga ya wajar kan dipertanyakan oleh ya para ahli-ahli termasuk dan juga oleh dua cawapres ini gitu. Oke, kini masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Berli ya, terakhir sekali gitu ya. Banget ya, benar ya. Terakhir banget. Nah, kemarin juga disinggung masalah dana desa nih Pak Berli. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah berikutnya nih? Tentunya capres dan cawapres berikutnya ya, dalam mengatur dan juga mengelola, dan juga untuk Pemda di desa itu sendiri dalam mengatur dana desa agar lebih efektif, efisien dan juga ekonomis ini sendiri. Ya, jadi secara prinsip dan konsep sih itu bagus ya, jadi langsung ke desa gitu kan. Ya, memang ini agak mirip seperti ketika Big Bang desentralisasi tahun 99 kan. Itu dananya banyak ke kabupaten kota ya, itu perlu upgrading skill, perlu ada training bagaimana ya mengelola, bagaimana menggunakan, bagaimana melaporkan gitu kan. Ya beberapa ya ada yang tergoda itu ada uang gitu ya. Nah itu juga perlu ada sanksi tegas sehingga tidak terjadi lagi gitu kan. Nah tapi yang saya lihat harus berhati-hati itu ya ternyata sejak ada dana desa jumlah desa meningkat. Wah, iya kan? Betul. Ya, sehingga ada pemekaran desa. Jadi jangan hanya pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten kota, tapi juga pemekaran desa, gitu kan. Kenapa? Karena ada uang. Ya ada uangnya kalau berstatus sebagai desa baru atau desa ya sebagai desa lah, status sebagai desa gitu. Nah, ini yang juga harus hati-hati. Jadi makanya saya mengkritisi
kalau semua digebyah-uyah, semua desa dikasih jumlah yang sama, ya itu juga kurang pas gitu kan. Harusnya tadi dicek dulu mana yang desa yang melakukan lah, ya kalau cuman ya 10 kakak gitu kan, 12 kakak digabung sama desa yang lalu aja gitu kan, misalnya gitu kan. Kemudian yang jumlahnya desa, jumlah penduduk lebih besar, ya dapatnya masa sama dengan yang jumlahnya sedikit ya, walaupun katakanlah sudah lama berdiri sendiri misalnya, tapi ya kemudian ya di ujung ya dengan ya performa gitu kan. Harusnya kalau yang performa bagus, penggunaannya sesuai target dan ya ada berapa yang menghasilkan BUMDes bagus, ya mereka juga berhak dapat lebih gitu ya. Jadi jangan sama rata, itu justru tidak adil gitu kan, tidak adil dan dampaknya juga tidak begitu tepat gitu. Itu kemudian terkait dengan dana desa gitu kan. Ya, pada akhirnya memang dana desa ini difungsikan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa ya Pak Berli ya. Kalau kemarin kan lebih banyak ke infrastruktur kan, jalan dan air gitu kan. Nanti setelah ini juga polusinya juga perlu diubah. Kalau dibangun masa 10 tahun 20 tahun bangunnya jalan terus kan. Kalau udah memadai ya geser bikin PAUD misalnya. PAUD kan yang ngajar bisa kakak-kakaknya atau kakek-kakek nenek bisa ngajar, jadi perlu ada pelatihan PAUD-nya misalnya. Jadi pengalokasiannya juga perlu berubah seiring kondisi waktu dan ya kondisi desa. Ya desanya butuhnya apa ya kan, sudah dikategorisasikan kan, desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan lain-lain. Ya itu juga konsep penggunaannya juga berbeda untuk dana desanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Berli sudah mau berdiskusi di What's on Economy atau Indef Podcast di episode ketiga kali ini. Mungkin apakah ada closing statement ini dari Pak Berli terkait debat Cawapres kemarin, dan apa harapannya ketika nanti setelah pemilu ini selesai pada next presiden dan juga wakil presiden Indonesia, bagaimana harapan terhadap kebijakan publik di Indonesia, Pak? Ya, jadi bagus sekali ini ada debat tentang lingkungan yang dikembangkan gitu kan. Nah ini perlu jadi dicatat oleh masyarakat ya, bagaimana dan khususnya tidak banyak yang sadar betapa tertinggalnya kita gitu ya. Tadi ya dari beberapa data-data kita lihat, kita sama Brazil, sama Vietnam, sama bahkan Afrika Selatan pun di beberapa titik kita agak tertinggal, dan itu harusnya jadi motivasi ya, sehingga kita bisa makmur tanpa merusak lingkungan ya. Itu jadi bukan trade off, wah ini mau lingkungan, mau makmur atau mau lingkungan ya nggak juga. Justru kita bisa, atau mungkin satu-satunya kita bisa makmur hanya ya dengan menjaga lingkungan kita gitu ya. Lagi tadi Indonesia sebagai negara tropik ya, negara tropik punya banyak hutan, punya pulau-pulau kecil ya, yang kita yang akan merasakan dampak besar ya kalau krisis climate itu terus berlangsung seperti ini ya. Kita harus jaga ya, amanat sudah yang diberikan Tuhan ya pada kita, dapat negeri yang sangat indah dan hijau ya. Ini jangan sampai kita membuat atau jadi orang-orang yang membuat kerusakan di Indonesia, khususnya 5 tahun ke depan. Moga-moga presiden berikut ya serta kabinetnya juga bisa menjaga amanat ini dalam 5 tahun ke depan. Amin. Baik, terima kasih Pak Berli sekali lagi sudah mau mengunjungi What's on Economy. Ya, terima kasih diundang, satu diskusi. Baik, kontestasi politik pada pemilu 2024 menuai berbagai respon dari masyarakat. Isu pembangunan berkelanjutan, SDA, lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama dan memerlukan kebijakan strategis untuk menanganinya. Keberlanjutan pembangunan adalah isu penting untuk diperhatikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke depan agar mewujudkan prinsip ekonomi hijau dalam aspek pertumbuhan ekonomi dapat menjadi solusi melestarikan bumi kita. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Dan untuk kegiatan Indef lainnya dapat mengunjungi Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.